Selama ini pemain merpati tanpa sadar membentuk koloni atau membentuk dimensi permainan ya, dimensi permainan. Merpati kolong bebas loh. Merpati kolong lah secara jamak. Tanpa sadar membentuk dimensi permainan berbeda yang tadinya balap. Kan nggak ada kolongan. Di tahun berapa itu pokoknya awal-awal itu nggak ada kolong. Selama ini pemain merpati tanpa sadar membentuk koloni atau membentuk dimensi permainan ya, dimensi permainan. Merpati kolong bebas loh. Merpati kolong lah secara jamak. Tanpa sadar membentuk dimensi permainan berbeda yang tadinya balap. Kan nggak ada kolongan. Di tahun berapa itu pokoknya awal-awal itu nggak ada kolongan. Tanpa sadar kita membentuk satu dimensi yang berbeda dengan hobi-hobi lain. Dengan apa? Memilih yang berbakat untuk ngolong. Loh, kok segitunya Mas Drung? Betul. Karena tanpa pondasi ukuran standar ngolong, contoh misalnya tempat mati balap, dikolongin. Jadi, tapi lamanya minta ampun, sekali bisa ngolong. Geol. Karena dia main tembak. Dia buat ke atas. Nembaknya biar. Ini bener loh. Karena struktur anatomi tubuhnya tidak mensupport, tidak mendukung untuk main kolongan. Tanpa sadar, para pendahulu kita, para pioner kita di hobi merpati kolong itu menggiring atau membentuk suatu dimensi hobi permainan yang berbeda dari yang ada pada umumnya. Tomprangan. Dulu kan tomprangan paling banyak itu tomprangan, kentongan, balap, dan yang terbaru kolongan. Itu dimensi yang berbeda dari hobi. Berarti apa? Kita memilih. Mereka para sesepuh kita itu memilih. Ini burung tinggi, atas kepala turunnya bagus dan mau ngolong. Kalau yang enggak, bleber. Kentongan kan gimana kalau misalnya tomprangan? Bisa buat kolong, bisa. Tapi presentasi mau ngolongnya itu berat. Tidak menutup kemungkinan semua jenis merpati bisa dikolongin. Tapi representasi kestabilannya berat. Karena komponen struktur tubuhnya tidak mensupport kebutuhan ngolong. Berarti sama dengan luar biasa para penemu, para pioner merpati kolong mampu memilih sehingga yang diturunkan, yang generasi yang mampu itu ya sedikit ada variasi lah, nggak apa-apa, lumrah. Sebagai inovasi, temukan dengan balap, terjadilah turun 3/4, dan seterusnya. Ya itu kan bagian dari inovasi. Jadi, berarti kalau bukan turunan nggak ngolong, bisa ngolong. Tapi tidak menjamin kestabilannya. Balap sekalipun bisa ngolong, tapi tidak menjamin kestabilannya. Jadi, yang sesuai dengan kapasitasnya, yang sesuai dengan kualitasnya, yang sesuai dengan kebutuhannya, ya harus secara posturan, secara anatomi, secara katuragan, kalau kata orang Jawa itu harus benar-benar sepadan dengan kebutuhan. Karena kualifikasi yang diterapkan pada merpati kolong itu sangat unik, harus ngolong. Kalau asal nyampe banyak, tapi harus ngolong itu berbeda. Maka untuk orang-orang yang menghargai sebuah perjuangan, selalu berbilang begini, jangankan juara, mereka yang menghargai sebuah perjuangan, mereka yang menghargai sebuah proses, selalu mengedepankan masalah lomba loh ya. Jangankan untuk juara, untuk belajar ngolong aja susah, apalagi juara. Sehingga dari situlah kita melihat nilai betapa besarnya sebuah perjuangan. Seperti itu kurang lebih majikan tentang masalah perihal seperti apa sih? Nah, itu. Ya seperti yang Anda tanyakan itu. Mas Ibrahim bisa baik.